Jurairah, sehat ya? Iya, Bapak. Sehat ya? Bapak. Oke, kalau sehat, kami persilakan Bu Siti Jurairah untuk mempresentasikan RPP-nya. Nanti selanjutnya akan disampaikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan bahan ujian kompre yang Bu Siti Jurairah gunakan. Kami persilakan, Bu. Iya, Bapak. Ya, silakan. Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami di sini Siti Jurairah mau mempresentasikan RPP yang sudah saya buat. RPP saya yaitu saya mengajar di SD 2 Wonosari, Ibu. Mata pelajaran saya yaitu PAI dan Budi Pekerti. Untuk pelajaran yang akan kami PPL-kan nanti pada PPL pertama yaitu pelajaran keempat, sub pelajaran yang B, yaitu aku senang berwudu. Untuk alokasi waktu yaitu 35 menit, Ibu. Sewu, Ibu. Mau pakai kaca dipakai, Ibu. Tidak jelas, Ibu. Untuk yang pertama, Ibu. Untuk yang pertama yang kami buat yaitu ada KI, yang kedua yaitu ada KD. KD terdiri dibagi dua yaitu ada KD dan IPK. IPK yaitu indikator pengetahuan kompetensi. Yang ketiga yaitu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran nanti yang akan kami ajarkan yaitu yang pertama, anak-anak bisa menyebutkan tata urutan wudhu, tata cara urutan wudhu, dan yang kedua yaitu anak-anak bisa melafalkan niat wudhu. Untuk yang ketiga yaitu anak-anak bisa mempraktekkan wudhu secara urut, tidak terbalik-balik, dan yang keempat yaitu anak bisa melafalkan doa sesudah wudhu, Ibu, dengan menghadap ke kiblat. Untuk materi pembelajarannya yaitu kami mengambil dari buku paket kelas 4, Ibu. Untuk metode pembelajarannya yang akan kami gunakan yaitu metode demonstrasi. Adapun media pembelajarannya, kami menampilkan media pembelajaran kaitannya tentang tata cara berwudu. Sedangkan langkah-langkahnya yaitu yang pertama kami melakukan pendahuluan yang isinya di situ yaitu guru mengucapkan salam, setelah itu menanyakan kabar anak-anak, terus yang ketiga yaitu kami mengajak anak untuk berdoa bersama-sama. Setelah itu kami mengajak anak untuk mengingat kembali pelajaran yang telah lalu supaya anak-anak bersemangat untuk belajar, untuk melanjutkan pembelajaran lagi yang diajarkan oleh guru, dan kami lanjutkan yaitu dengan meneruskan pelajaran 4, aku senang berwudu, yaitu tentang tata cara wudu, Ibu. Setelah itu kami yang PPL pertama praktek mengajar di dalam kelas tapi belum menggunakan air, Ibu. Nanti untuk yang PPL kedua kami akan mempraktekkan mengajak anak berwudu ke luar sekolah di tempat wudu dengan menggunakan air betulan. Nah, setelah itu untuk yang kedua yaitu kegiatan intinya itu, Ibu, dan penutup anak-anak saya ajak untuk berdoa yaitu membaca surat Al-Asr bersama-sama. Sedangkan untuk penilaiannya hasil belajar yaitu yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua yaitu penilaian sikap spiritual dan sikap sosial, untuk yang kedua yaitu penilaian tentang pengetahuan, dan yang ketiga yaitu tentang penilaian keterampilan.
Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan, RPP yang sudah saya buat Ibu. Oke, terima kasih Bu Siti Zuhairah yang telah mempresentasikan bahan ujian kombre. Selanjutnya kami mohonkan kepada Ibu Dr. Masliha untuk memberikan pertanyaan dan sekaligus bisa memberikan pendalaman terhadap bahan yang digunakan untuk uji kombre pada kesempatan kali ini. Kami persilakan. Oke, terima kasih yang terhormat Bapak Dr. Hasimin MPD dan kepada Ibu Zuhairah. Sekarang ini saudara ujian komprehensif yang berkaitan dengan uji kompetensi profesional dan baca tulis Al-Quran. Oke. Dengan materi yang Ibu sampaikan tadi, Bu Zuhairah, ya, untuk materi berwudu, apakah saudara mendemonstrasikan itu sesuai dengan dasar hukum yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis? Injih Ibu, kalau setiap mau melakukan ibadah, kalau mau sholat, kita harus melakukan wudhu dahulu supaya nanti sholatnya sah. Oke, kaifiatnya, tata urutannya, apakah sesuai dengan bagaimana Al-Quran memberikan urutan itu? Injih Ibu. Injih Ibu. Al-Quran mengajarkan bagaimana kita melaksanakan wudhu. Silakan. Injih Ibu. Yang pertama yaitu urutannya anak-anak membaca basmalah, terus setelah itu anak-anak membaca niat. Yang ketiga yaitu anak-anak membasuh kedua telapak tangan sampai dengan pergelangan. Setelah itu anak-anak lalu berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur, anak-anak melakukan membersihkan hidung 3 kali. Setelah itu mengusap wajah sampai ke dagu. Lalu melakukan mengusap tangan dari ujung jari sampai ke siku sebanyak 3 kali, dimulai dari tangan kanan. Dan diteruskan yaitu mengusap rambut sampai kepala sebanyak 3 kali dengan sempurna. Lalu anak-anak membersihkan lubang telinga, dimulai dari telinga kanan, lalu telinga kiri, dan yang terakhir yaitu membasuh kaki sampai dengan mata kaki, Ibu. Demikian, Ibu. Lalu, nun sewu, Ibu. Lalu membaca doa, Ibu. Lupa membaca doa ke arah kiblat, Ibu. Oke. Oke, setelah Ibu menyampaikan tata urutan ataupun kaifiat yang berkaitan dengan materi berwudu, oke. Silakan Ibu membuka di dasar hukum pelaksanaan wudu. Ada tidak di situ materinya? Dasar hukumnya tidak, belum ada kan Ibu. Dan saya Ibu masih kurang, Ibu. Masih kurang. Bukankah di urutan materi yang ada itu harus menyangkut tentang 4 komponen ya? 1 komponen yang berkaitan dengan faktual, yang kedua konseptual, yang ketiga adalah prosedural, dan yang keempat adalah metakognisi. Nah, apakah Ibu dalam menyusun materi seperti urutannya itu? Saya langsung mengambil dari buku saja, Ibu. Mengambil dari buku saja, kan berarti harus ada di konseptual. Konseptual itu berarti pengertian satu ya, kemudian yang kedua adalah konsep yang berkaitan dengan dasar hukum. Berarti dasar hukum berwudu itu berarti di dalam Quran apa saja. Karena dasar hukum yang tadi disebutkan di
penjelasan Ibu tadi tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, Ibu. Ibu. Karena Ibu mencampur dengan unsur yang berkaitan dengan sunnah, yang berkaitan dengan hadisnya. Oke. Jadi nanti Ibu harus kembali, sesuatu yang mau diajarkan itu harus memiliki dasar hukum yang kuat, ya. Harus memiliki dasar hukum yang kuat. Tidak berdasarkan kepada materi yang ada di dalam buku saja, tetapi Ibu harus bisa untuk mengembangkannya dan kemudian mengambil sesuatu yang substansi secara kronologis, secara sistematis, gitu Ibu. Nah, di situ materinya apa saja yang Ibu ingin sampaikan selain demonstrasi tadi? Untuk satu pertemuan cuma itu Ibu, mengurutkan tata cara wudhu itu dan mendemonstrasikan di tempat wudhu itu. Oke, berarti hanya demonstrasi, tetapi materi yang berkaitan dengan itu kan berarti harus menjadi pegangan awal untuk bisa mendemonstrasikan, kan Ibu? Iya Ibu. Oke, jadi tidak bisa dilepas bahwa untuk mendemonstrasikan itu lepas dari teori yang ada. Oke, jadi di materi juga jelas untuk mendemonstrasikan. Jadi demonstrasi itu adalah tata caranya untuk bisa sampai materi itu sampai kepada peserta didik dengan menggunakan demonstrasi. Tetapi materinya tetap ada, kan Bu? Iya Ibu. Oke, ya ini yang berkaitan dengan uji profesionalitas, profesionalisme cukup sampai di sini. Kemudian yang berkaitan dengan baca tulis Al-Quran, coba Ibu menghafal surat At-Tin. Surat At-Tin 3 ayat saja, 3 ayat saja dari depan, silakan. Dengan diawali ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal balatil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Jadi untuk Bu Zurairah, di surat At-Tin 3 ayat paling belakang ditulis di atas kertas, kemudian dikirim ke nomor WA yang telah keluar dari room ini. Terima kasih, untuk saya selesai dan kembali kepada beliau Bapak Dr. Rasimin. Disilakan. Oke, terima kasih Bu Siti Zurairah. Salam Bapak. Aslinya mana? Pak Tebon Bapak. Pak Tebon Kendal Bapak. Mana Pak Tebon? Kendal. Oh, iya, makanya Bapak. suaranya halus banget itu ya. Suaranya halus banget ini. Saya kira Solo tadi. Iya. Salam Bapak. Metodenya mantap yang digunakan, metode demonstrasi di dalam implementasinya di saat PPL nanti. Cuman saya mau beberapa mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana cara Ibu mengembangkan RPP yang berorientasi pada HOT itu? Langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan? Langkah-langkahnya kami dalam pembelajaran untuk HOT itu kami menayangkan video Bapak dengan jangan menyetel video ya, menayangkan. Menayangkan Bapak, izin Bapak. Kami menayangkan video. Menayangkan. Nanti anak-anak bisa mengamati video yang kami tayangkan,
Lalu anak-anak bisa mempraktekannya wudhu dengan tata cara urutan yang betul-betul benar, tidak salah Bapak. Betul-betul benar itu apa bedanya betul dan benar? Dengan urut. Betul-betul Betul-betul urut Bapak. Nah, kalau ada pertanyaan begini, apakah RPP yang Bu Siti Zuhairah susun buat itu sudah berorientasi untuk memberdayakan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS itu tadi? Sudah belum? Sudah nggak Bapak? Tadinya kalau sudah di mana? Letaknya ada di mana? Anak tadinya sebelum ditayangkan video itu belum begitu jelas. Setelah ada tayangan video tata cara wudhu, anak-anak jadi lebih berpikirnya untuk menerapkan tata cara wudhu bisa lagi Bapak, urut lagi Bapak. Oh gitu. Oke, kemudian bagaimana cara mengembangkan materi ajar dari dokumen kurikulum? Untuk mengembangkannya yaitu, nah ini Bapak, untuk mengembangkannya anak-anak diajak praktek wudhu Bapak. Mengembangkan materi ajar kok. Cara mengembangkan materi ajar bagaimana? Gimana gitu Bapak? Oh yang lupa. Iya Bapak. Materi ajar itu kan harus dikembangkan, ya. Iya, apalagi dengan menggunakan metode drill, metode demonstrasi di dalam prakteknya. Caranya bagaimana mengembangkan materi? Caranya anak-anak sebelum guru memberikan demonstrasi untuk mendemonstrasikan tata cara wudhu, anak-anak diberi materi yaitu pengertian wudhu, terus ada rukun-rukun wudhu, dan sunah-sunah wudhu Bapak. Ya, kalau dikaitkan dengan teori belajar, demonstrasi itu masuk kategori teori belajar humanistik, behavioristik, konstruktivistik, atau apa? Humanistik Bapak. Humanistik. Mengapa dikatakan sebagai teori belajar humanistik? Kok tidak konstruktivistik? Difokuskan pada anak didik Bapak, peserta didik. Oh gitu. Anaknya, iya. Apa sih langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya seperti apa model tersebut? Lupa Bapak. Sintaknya apa? Sintaknya. Langkah-langkah pembelajaran demonstrasi apa? Iya, harus dipelajari dan dikuasai ya. Iya Bapak. Nah itu penting itu. Iya Bapak. Ya, harus dikuasai ya. Ini sudah Bapak. Ya, kemudian tadi belum bisa mendengar media. Media apa yang digunakan? Menyetel video tadi, video ya? Bapak, video pembelajaran Bapak. Selain kalau apa namanya, selain demonstrasi tidak ada model lain. Video pembelajaran, lalu PPT itu Bapak. PPT kan media, bukan model. Oh iya. Oh iya. Pakai videonya Bapak. Oh, hanya video saja itu? Iya. Nanti kalau tiba-tiba listriknya mati, nah, video saja. Ya Bapak, pakai Bapak, gambar Bapak. Bisa demonstrasi, bisa drill dan sebagainya. Nanti mana yang paling cocok dalam kondisi tertentu, ada kendala itu bisa pindah ke metode lain, misalnya bisa diskusi dan ceramah kan bisa saja. Jadi penting untuk digunakan agar model-model pembelajaran ini tidak hanya fokus pada satu model. Mungkin itu Bu Siti, kurang lebihnya maaf, dan silakan Bu Siti mau mengakhiri, silakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak atas saran-saran Bapak. Saya mohon maaf kalau tadi dalam menjawab banyak yang kurang pas gitu Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Siti bisa meninggalkan forum terlebih dahulu.